Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Excellency Mr., Miss, and Mrs. of PPG Pendidikan Profesi Guru Tertentu, the period of 20 and 25. Let me introduce myself. My name is Cynthia Muntazila with nomor induk mahasiswa 24167734145. I'm a student of PPG Pendidikan Profesi Guru of LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. I will to take a video ujian kinerja in SMP plus Pontren Yabava Pakenjeng in grade 8. I will to give the material of procedure text. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning, class. Good morning. How are you today? Before I give the material, please ask the class leader to prayer first. Attention, please. Before studying, let's pray together. Thank you, the leader, to pray together. Before that, I want to check the condition of this class. Ini trash under the table. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Ada sampah di bawahnya. Di bawah bangku ada sampah. Silakan kalau ada buang ke tempat sampah. Sudah? Okay. I have the ice breaking, right? Saya punya ice breaking terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Clue-nya, ice breaking-nya, if I good morning, ya, you have to clap hands one, ya. Jika saya menyebutkan good morning, berarti tepuk tangannya satu kali. Kalau saya menyebutkan good afternoon, berarti tepuk tangannya dua kali. Kalau good evening, kalian tepuk tangannya tiga kali. Kalau good night, kalian bilang siap? Are you ready? Ready. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. And now I want to check the attendance. If I call your name, you have to raise your hand, right? Darus, Faiz, Irwansyah, Naila, Resya, Raisa, Fitri, Ayuningsih, Nadia, Fikri, Faris, Rafa, Panji, Gina, Nuri Ramadhani, Amanda,
Kesya. Selfie. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kemana Dono? Dono kemana Dono? Oh, sakit kenapa? Oh iya. Baik. Sebelumnya, di sini Ibu akan I will to give the material about procedure text. Right? Minggu lalu or last week we had to learn about, masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang hari, nama hari dalam bahasa Inggris. Oke, Senin bahasa Inggrisnya apa? Oh, dari Minggu ya. Minggu bahasa Inggrisnya apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, berarti dalam seminggu itu ada berapa hari? Ada 7 hari or 7 day. Kalau hari apa hari? Day. Minggu? Week. Bulan? Tahun? Years. Ya, berarti masih ingat pelajaran minggu kemarin. And now I will to give the material about procedure text. Right? Ada yang tahu procedure text itu apa? Nad, what is the procedure text? Suaranya ditarikan. Langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Faiz, what is the procedure text? Oke, masih sama. Kesya, what is the procedure text? Langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Oke, langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Steps for make about something. Ya, jadi procedure text ini adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Misal, for example, we are to membuat itu make about pizza atau membuat pizza, membuat nasi goreng. Ya, nasi goreng bahasa Inggrisnya apa? Fried rice. Kalau chicken bahasa Inggrisnya apa? Chicken itu bahasa Indonesianya apa? Ayam goreng. Nah, itu adalah procedure text namanya. Coba lihat kalau kalian melihat mie rebus ya, mie instan, itu di belakangnya ada procedure textnya atau cara langkah untuk membuat mie rebus itu sampai menjadi makanan yang bisa dimakan. Nah, bisa ya. Nah, di sini ada procedure text. Nah, tapi sebelumnya, but before that, I will to say about tujuan pembelajaran. Ya, jadi sebelum kita ke materi, saya akan mengasih tujuan pembelajarannya dulu nih. Apa tujuan pembelajaran dari procedure text ini? Ya, yang pertama, diperdengarkan beberapa prosedur teks lisan dan tulisan, peserta didik mampu membandingkan struktur teks dan unsur kebahasaan secara mandiri. Ya, jadi tujuan kita kali ini yang pertama itu kalian harus bisa membandingkan struktur teks dan unsur kebahasaannya. Nanti dalam prosedur teks ini ada unsur kebahasaannya. Apa saja? Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun prosedur teks lisan dengan bahasa sendiri sesuai dengan karakteristik jurusannya. Nah, jadi prosedur teks ini ada yang berbentuk lisan, ada yang berbentuk tulisan. Ya, jadi yang berbentuk tulisan itu otomatis kalian menulis atau menganalisis dari teks yang sudah Ibu persiapkan nanti. Ada juga yang berbentuk lisan atau nanti saya kasih videonya untuk kalian pahami terlebih dahulu ya. Kemudian tujuan pembelajarannya yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan prosedur teks lisan di hadapan kelas dengan penuh tanggung jawab. Nah, nanti Ibu akan buatkan kelompok, kemudian tiap kelompok nanti presentasikan di depan kelas. Ya, yang ketiga, disediakan prosedur teks tulis. Peserta didik menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan secara mandiri. Nanti dibahas
prosedur teks yang sudah kalian buat itu apa unsur kebahasaannya apa saja? Ya, dibahas gitu. Yang terakhir, peserta didik mampu membuat prosedur teks tulis dengan bahasa sendiri sesuai dengan karakteristik jurusannya. Nanti kalau setelah itu kalian diminta untuk membuat prosedur teks sesuai kemampuan kalian masing-masing. Ya, ini kan nanti Ibu buatkan kelompok 5 atau 4 kelompok. Kalian membuat prosedur teks sesuai kemampuan. Baik itu membuat kopi, ya, how to make a cup of coffee, atau how to make fried rice, how to make a pizza, bisa apa saja yang kalian ketahui tentang bagaimana kita membuat prosedur teks. Selanjutnya, let's watch together. Nah, I will to show about prosedur teks in video, ya. Jadi saya akan melihatkan sebuah video, salah satu contoh dari prosedur teks, ya. Justin, di video kali ini saya mau bikin pizza ragi tawar dan ini tuh rasanya enak banget teman-teman, gak kalah sama pizza-pizza yang dijual biasanya ya. Selain itu bahan-bahannya tuh juga gampang, bikinnya juga mudah banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana resep dan cara membuatnya, simak terus videonya sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk bahan-bahan yang harus digunakan, siapkan 5 lembar roti tawar. Ini sudah saya bagi menjadi 2 bagian seperti ini bentuknya ya. Kemudian ada 7 buah sosis yang sudah saya potong kecil, 1 batang daun bawang, setengah bawang bombay, keju mozzarella ini sudah saya parut, terus ada mentega ini untuk olesan, 1 saset mayonnaise, kemudian ada saus tomat, ini saya pakai saus yang pedas ya karena suka pedas, boleh juga diganti dengan saus spaghetti ya. Langkah pertama, olesi bagian bawah roti tawar dengan mentega. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Langkah selanjutnya, panaskan 2 sendok teh margarin atau mentega. Masukkan bawang bombay, ini saya mau tumis sampai berbau harum. Nah, ini baunya sudah harum ya Bu. Sekarang saya mau masukkan sosis. Tambahkan juga dengan daun bawang biar aromanya lebih wangi. Tambahkan saus tomat atau saus spaghetti. Saya hanya menggunakan 4 sendok makan saja ya. Untuk sausnya sesuai selera saja. Kalau suka banyak boleh ditambahkan ya. Tambahkan setengah gelas air. Kalau airnya sudah menyusut, kemudian angkat. Kemudian siapkan teflon, panggang roti tawar yang ada menteganya, taruh di bagian bawah ya.
Di atasnya roti tawar beri sosis yang sudah dimasak tadi. Taburi dengan keju mozzarella, kalau nggak ada bisa dikasih keju cheddar atau keju parut. Kemudian tutup teflon, baru dipanaskan ya kompornya. Saya hanya menggunakan api kecil. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Kejunya sudah meleleh. Ini rasanya pasti enak banget. Sekarang saya mau angkat dulu. Di atasnya beri saus tomat atau saus pedas sesuai selera. Kemudian beri mayones. Ini rasanya pasti tambah enak ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman, tertarik gak untuk nyobain? Ini tuh rasanya dijamin enak banget, bikinnya juga gampang banget, bahan-bahannya juga mudah banget buat didapat. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat ya. Okay, and this video about procedure text with pizza. In this video, how to make about pizza. Apa saja bahannya? Ada yang tahu, masih ingat? Apa saja bahan-bahan yang dipersiapkan untuk membuat pizza? Bawang bombay, sosis, keju, bawang daun. Oke, mentega in English. Bahasa Inggrisnya bawang merah. In English. Oh, onion. Pizzanya itu bahan-bahannya sudah tertera ya. Dari procedure text ini, what is the steps of procedure text? Nah, the first one is, yang pertama ini ada definition. The second is structure. And the third is language feature. Nah, yang terakhir purpose. The definition of procedure text is the text that instruct or explain how something works or how to do something such as. Nah, bisa dibaca. Resya, what is the definition of procedure text? The definition of procedure text To do something. Okay. Nah, jadi definisi procedure text ini adalah sebuah teks untuk menginstruksikan, ya, instruksi untuk membuat how something, membuat sesuatu, or how to do, atau melakukan sesuatu, something such as, seperti. Nah, jadi procedure text ini menjelaskan sesuatu. Yang pertama ini resep. Resep ini resep. Yang kedua, selain resep atau resep itu science experiment. Yang ketiga, ada electronic instrument. Lanjut. Yang kedua structure. The first one is title. The second is materials. The third is steps. And then it tips. Nah, kalau tips ini it is optional. It can next. Ini masih ada ya. Nah, language features. Unsur kebahasaan. The first one is use command. Oke, use action verbs. Nah, selanjutnya ada use adverbial. Nah, kemudian ada use simple present tense. Selanjutnya ada use noun phrase. Kemudian use adverbial phrase. Oke, next. Purpose. The purpose of procedure text is to tell the reader how to do something or how to make something. Second is text. This text guides the reader by its information. Ya, yang terakhir, the information is presented in a logical sequence of event which is broken up into small sequence steps.
Nah, writing procedure text. Nah, ini di sini saya akan memberikan contoh cara membuat sesuatu. How to make a snack from ravioli. Ada nih gambarnya ravioli. Nah, di sini ada materialsnya. Satu, ada bowl, ada cutting board. Kemudian, nah ada ingredients. Nah, ingredients ini masih masuk ke material. Ya, masih masuk ke bahan-bahan yang perlu disiapkan. Ternyata cara membuat ravioli ini ada ravioli, bahan-bahannya ravioli. Kita siapkan ravioli terlebih dahulu. Ya, ada apa lagi? Tofu, apa lagi? Sosis, ada apa lagi? Tempura, mana tempura? Nah, ini pokoknya semacam bahan-bahan lah ya yang ada sosis, kemudian sayur apa ini? Brokoli, tomat dan sebagainya. Ya. Apalagi? Carrot, apa carrot? Wortel. And then egg, apa egg? Salt, garam, oil, minyak. Perlu minyak? Perlu. Ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Next. Nah, ada stepsnya. Steps itu apa tadi? Langkah. The first one is, nah ini yang pertama. First, put tofu in the bowl and crush. The second is slice a sausage, tempura, and a carrot into small pieces. And third, add them in the bowl. Okay, next. Selanjutnya, nah yang keempat, add the pinch of salt. Yang kelima, break an egg and put in the bowl. Kemudian yang selanjutnya, mix the dough until balanced. Kalau sudah semuanya rata, take a teaspoon of dough in the ravioli. Yang terakhir, ravioli ini bisa siap disajikan. Ya. You can serve snack from ravioli with sweet chili or mayonnaise. Nah, ini bisa ditambahkan menggunakan chili oil atau mayonnaise gitu, atau bisa juga sambal yang lain. Have a nice try. Selamat mencoba. Oke. Thank you. Nah, itu presentasi dari prosedur text. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya ini membuat tempelan dari prosedur text. Ya, kita buat kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 ini saya kasih dua ini. Nah, ini making grilled sandwich. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Kemudian sini Ibu kasih cara-caranya ini nanti oleh kalian digunting, potong-potong, kemudian tempel di sini. Ya, kelompok 1 di sana sama kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 di sini. Ya, paham? Ya. Ini lihatnya ke belakang boleh, kursinya dipindahkan juga boleh, yang penting kalian berkelompok. Hah? 1. Mana satu lagi? Itu kan? Paris. Sok, ini digunting. Jadi 2. Iya, jadi 2. Ini juga jadi 2. Ke belakang. Ke belakang, gunting. Ini jadi kan ke sini belakang. Anggap ini semuanya satu kelompok gitu. Ya. Sok, silakan. Ada guntingnya? Sok. Gak apa-apa, gak rapih juga. Ini yang penting ini bagi 2. Nih, tempel di belakangnya. Kamu judul. Kalau silakan yang sudah boleh ditempel ke depan. Ke bawah yang ini, making set sini. Making ke pinggir. Nah, gitu. Kelompok 3, 4. Sudah? Ambil. Jangan diberantakin gitu. Nah, kelompok 4. Sudah? Sudah? Silakan duduk lagi. Kelompok 1 yang sebelah situ ya?
making a grilled cheese sandwich. Betul salah? Nah, ini urutan yang benar, making a grilled. Nah, ada yang salah? Ada. Kelompok berapa yang salah? Kelompok 2, kelompok 3, 4 betul? Salah 1. Oke, making grilled cheese sandwich. Ini yang betulnya berarti cara membuat sandwich panggang ya. Oke, next. Nah, satu lagi. Ini untuk penutup, kita akan menganalisis prosedur teks dari teks yang sudah Ibu sediakan ya. Caranya ya, instruksinya kalian harus menganalisis teks tersebut. Kelompok 1 tentang apa? Pizza. Kelompok 2? Fried rice. Kelompok 3? Fried rice. Kelompok 4? Kelompok 4? Ice milk tea. Ya. Oke, silakan dianalisis. Mana yang termasuk title, mana yang termasuk materials, mana yang termasuk steps, dan mana yang masuknya ke tips. Nah, ini yang termasuk title mana? Contohnya ini. Ini kan sudah ada. Mana yang termasuk title? Ini material. Mana materialsnya? Sudah. Ini apa? Title. Ini. Kelompok 1 sudah. Lihat mana titelnya? Ditandain. Bu pakai itu. Oke, dengarkan semuanya. Kelompok 1 ingin presentasikan hasil analisisnya. Oke, finish. Oke, give applause for them. Oke. Tanggapan silakan kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 4 mau menanggapi apa ke kelompok 1? Apa pertanyaannya? Materialsnya apa saja, coba dibacakan ulang. Terus? Oke, itu materialsnya ya. Sudah? Sudah, berarti 1 saja pertanyaan ya. Ya, silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Siapa yang mau perwakilan? Applause. Oke, silakan menanggapi dari kelompok lain. Kelompok 3, silakan. Siapa yang mau perwakilan? And fried salad of envelope of your fried rice. Oke, do you understand? Ya, silakan ada tanggapan dari kelompok lain. Tipsnya apa? Fried salad on top of your fried rice. Nah, itu adalah tipsnya. Bagaimana kelompok 2? Tipsnya sudah paham? Paham. Oke, and then the last group. Silakan kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4. How to make ice healthy materials. That is one of Sudah? Finish? Oke, silakan tanggapan dari kelompok lain apa? izin bertanya. Oke. Oke, thank you for the last group. Give applause for them. Oke, sudah semuanya? Kelompok 1 tadi cara membuat apa? Pizza. Kelompok 2? Fried rice. Fried rice. What is that? Fried rice? Apa fried rice itu? Nasi goreng. Nasi goreng. The third group? Yummy fried rice. Yummy fried rice. And the last group is? Ice milk tea. Jadi komplit ya. Ini ada makanannya, ada minumannya. Okay. Do you understand? Yeah. Oke. Any question? Ada pertanyaan sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini? Tidak. Oke. Sebelum Ibu tutup materi kali ini, I will to give some information of next week. Ya, Ibu akan kasih tugas untuk minggu depan. Kita bertemu lagi di minggu depan ya, atau minggu yang akan datang. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang recount text. Ada yang tahu recount text? Nah, jadi minggu depan kita bahas bareng-bareng recount text ya. Dan PR sekalian untuk minggu depan ya, PR-nya silahkan buat prosedur teks sebagus mungkin beserta gambarnya. Ya, kalau yang ini kan ini, seperti yang ini, kasih gambarnya, kemudian apa ininya, penjelasannya apa, harus sesuai dengan gambar, dan judulnya apa. Tentukan dari titelnya, dari materialsnya, kemudian steps-nya, dan tipsnya. Do you understand? Yes? Nah, jadi itu ditulisnya, mau ditulis tangan boleh, mau dikasih gambar juga boleh, gambar sedemikian rupa sebagus mungkin. Siap? Oke, thank you for your nice today. Sebelumnya, kalau setelah belajar kita menutup pertemuan kali ini. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Subhanallah.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.